Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fajar Rizky Sanjaya dengan NIM 10100120067 dari kelas Hukum Keluarga Islam B. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan soal UAS dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Baik, yang pertama pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan beberapa hal yang diatur dalam kode etik profesi hukum tertentu. Pilih salah satu profesi hukum. Nah, di sini saya telah merangkum beberapa jawaban dan tanggapan saya yang telah saya susun. Saya memilih profesi hukum kejaksaan. Baik, kode etik perilaku jaksa atau kode perilaku jaksa. Sebelum melangkah jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu jaksa beserta tugas dan fungsinya menurut undang-undang. Dalam undang-undang, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, dasar hukum dari kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Namun dalam hal ini tentu telah mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, dalam kode etik profesi jaksa ini dimuat apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Per/67-A-JA-07-07/2007. Kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa ini wajib yang pertama, mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang kedua, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Yang keempat, bersikap mandiri, bebas, dan dari pengaruh, tekanan, atau dari ancaman opini publik, secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, bertindak secara objektif dan tidak memihak. Yang keenam, memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban. Yang ketujuh, membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Yang kedelapan, mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Dan yang kesembilan, menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Yang kesepuluh, menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesebelas, menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal. Yang ke-12, menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana. Yang ke-13, bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ke-14, bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Baik, sementara itu dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa ini dilarang yang pertama menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau untuk pihak lain. Yang kedua, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Yang ketiga, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Yang keempat, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Yang kelima, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Yang keenam, bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Yang kedelapan, memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Dan itulah beberapa hal yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, terkait pertanyaan yang kedua, bagaimana pemahaman Anda tentang pelanggaran kode etik profesi hukum? Uraikan salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik. Baik,
pemahaman saya terkait pelanggaran kode etik profesi hukum, kan pelanggaran kode etik ini dikatakan karena pelanggaran yang dibuat tidak mencerminkan atau membuat buruk citra suatu profesi tersebut. Misalnya, jika seorang jaksa melakukan tindakan diskriminatif atau obstruction of justice atau juga justice collaborator, melakukan penuntutan yang tidak adil, maka hal tersebut jelas melanggar kode etik. Karena tugas seorang jaksa adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan penuh transparansi dan keadilan. Baik, saya akan menguraikan salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik. Saya mengambil contoh dari halaman kejaksaan, yakni pelanggaran kode etik kejaksaan tentang kasus Jaksa Pinangki. Sebelumnya saya jelaskan terkait siapakah Pinangki ini. Pinangki merupakan mantan jaksa yang terseret dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Nah, Pinangki ketika itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Jadi dia ini terseret dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Selanjutnya kita akan fokus ke kasus yang dilakukan oleh Pinangki. Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan 3 orang jaksa penyidik dalam kasus Pinangki ke Komisi Kejaksaan pada Rabu 14 Oktober 2020. Nah, ketiga jaksa tersebut dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik saat menyidik perkara tersebut. Terdapat 4 pokok pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketiga jaksa penyidik ini. Baik, yang pertama, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketiga jaksa penyidik ini diduga tidak menggali kebenaran material terhadap kasus Pinangki. Nah, terdapat 2 hal yang tidak diselidiki lebih lanjut oleh ketiga penyidik ini, yakni alasan yang membuat Joko Chandra mempercayai Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung serta upaya Pinangki untuk mengurus fatwa tersebut. Yang kedua, mereka diduga tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan bidang pengawasan Kejaksaan Agung yang menyatakan Pinangki sempat melapor kepada pimpinan setelah pertemuannya dengan Joko Chandra. Penyidik hanya mendasarkan bukti atau keterangan dari Pinangki saja. Dalam hal ini yang seharusnya dilakukan oleh penyidik adalah mendalami temuan Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas. Jadi maksudnya tidak hanya bergantung dari keterangan tersangka saja. Dan pada saat proses penyidikan ketiga jaksa ini tidak menyelidiki siapa sebenarnya pimpinan yang dimaksud oleh Pinangki ini. Dan yang ketiga, terlapor ini juga tidak mendalami peran-peran pihak yang selama ini diusulkan terlibat dalam Jaksa Pinangki. Nah, pihak yang dimaksud antara lain nama-nama yang sempat dilaporkan masyarakat anti korupsi ke KPK, yakni inisial BR, RA, dan istilah bapaknya. ICW meragukan penyidik telah mendalami terkait dengan istilah dan inisial-inisial tersebut. Seharusnya jika didalami dan ditemukan siapa pihak tersebut, maka mereka dipanggil ke hadapan penyidik untuk dimintai klarifikasinya. Yang keempat, ketiga penyidik ini diduga tidak berkoordinasi dengan KPK pada proses pelimpahan perkara Pinangki ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Padahal semestinya setiap tahapan penanganan perkara tersebut Kejaksaan Agung harus berkoordinasi dengan KPK. Namun dalam hal ini Kejaksaan Agung langsung melimpahkan berkas perkara Pinangki ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanpa berkoordinasi langsung dengan KPK terlebih dahulu. Baik. Nah, pada kasus ini, ketiga jaksa penyidik tersebut telah mencoreng etika profesi. Dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, ketiga jaksa penyidik ini tidak menggali kebenaran dan tidak benar-benar mendalami kasus ini. Jadi, persepsi saya mengenai kasus ini adalah berdasarkan kejanggalan yang ada, ketiga jaksa penyidik ini melanggar pasal 5 huruf A Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per garis mendatar 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012 tentang kode etik perilaku jaksa yang berbunyi menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil. Bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas lain. Baik, itulah tadi terkait jawaban nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3.
Menurut Anda, apakah implementasi kode etik profesi hukum saat ini sudah efektif? Uraikan dasar argumentasi Anda. Ya. Argumentasi saya terkait hal ini, tentu fungsi dari aparatur penegak hukum tidak lain adalah untuk menangani dan mengadili perkara yang terjadi demi menciptakan keadilan dan keamanan di masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, aparatur penegak hukum mempunyai kode etik dan pedoman lainnya masing-masing agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hukum. Akan tetapi tidak sedikit yang masih melanggar kode etik tersebut. Contohnya saja, ada oknum-oknum yang hanya memikirkan keuntungan dan kepentingan pribadi semata. Dan saya mengambil contoh seperti kasus suap hakim yang menerima gratifikasi dan suap. Salah satunya kasus pelanggaran kode etik pada tahun 2009 yang dilakukan oleh seorang hakim ad hoc yang berinisial RSC yang menangani kasus dugaan korupsi perkara. Nah, yang menangani dugaan kasus korupsi perkara korupsi penghapusan piutang bantuan langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni Syarifuddin Arsyad Temenggung atau SAT. Karena pada saat penanganan kasus tersebut RSC bertemu dengan pengacara terdakwa, hal ini tentu menyalahi kode etik dan perilaku hakim. Nah, pendapat saya terkait kode etik profesi hukum saat ini sudah efektif atau belum, itu semua tergantung dari pribadi masing-masing, dari aparat penegak hukumnya. Karena yang menentukan baik atau tidak adalah dari perspektif mereka sendiri. Nah, kita dari perspektif mereka sendiri, kita sendiri dari apa yang mereka lihat, kita lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Dan apa yang mereka pahami. Karena dari tujuannya, fungsinya, manfaatnya, dan praktiknya tentu merupakan suatu hal yang baik untuk profesi-profesi hukum dalam menegakkan kode etiknya. Nah, baik dari jaksa, hakim, polisi, panitera, dan lain-lain. Tinggal bagaimana kita memoles, memahami, dan menarik kesimpulan dari teori dan implementasinya baik di dalam dunia pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Itulah pembuatan video dari saya secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.